Halo sahabat podcast, saya Yasmin Maulida Cairani. Senang sekali bisa menemani kalian dalam obrolan penuh makna. Kali ini kita akan berdiskusi bersama tamu istimewa Buya Hamka. Terima kasih Yasmin. Saya merasa terhormat bisa hadir di podcast ini. Semoga perbincangan kita membawa manfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi para pendengar semuanya. Apa sebenarnya kodifikasi hadis itu dan bagaimana prosesnya membantu menjaga keaslian sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan sejarah Islam yang panjang dan kompleks sehingga kita bisa yakin? Kodifikasi hadis merupakan proses pengumpulan dan penulisan hadis Nabi SAW secara sistematis yang melibatkan verifikasi ketat melalui sanad untuk memastikan transmisi yang akurat dan meminimalkan kes. Apa peran penting Imam Bukhari dalam kodifikasi hadis dan bagaimana kontribusinya mempengaruhi perkembangan ilmu hadis sehingga Sahih Bukhari menjadi salah satu sumber utama hadis yang paling otentik? Imam Bukhari berperan penting dalam kodifikasi hadis dengan mengumpulkan, memverifikasi lebih dari 600.000 hadis, lalu memilih 75 hadis yang otentik dalam Sahih Bukhari, menjadikannya hadis autentik. Bagaimana metode verifikasi hadis yang digunakan Imam Bukhari sehingga Sahih Bukhari menjadi salah satu sumber hadis paling otentik dan terpercaya, dan apa kriteria utama yang digunakannya? Imam Bukhari menilai hadis dengan ketat melalui analisis sanad dan matan. Kriteria utama adalah perawi harus adil, dabit, tidak bertentangan dengan hadis lainnya, dan tidak memiliki illat. Apa tantangan terbesar Imam Bukhari dalam mengumpulkan dan memverifikasi hadis? Dan bagaimana dia mengatasinya untuk menjaga akurasi Sahih Bukhari sehingga hasilnya tetap otentik dan terpercaya? Tantangan terbesarnya adalah memastikan keakuratan sanad dan matan hadis. Dia menyiasatinya dengan melakukan perjalanan luas, bertemu banyak perawi, dan melakukan verifikasi yang ketat. Hanya yang Bagaimana pengaruh Sahih Bukhari terhadap perkembangan ilmu hadis dan pemikiran Islam setelahnya? Serta apa kontribusi utama Imam Bukhari dalam membentuk metodologi studi hadis yang tetap relevan? Sahih Bukhari adalah standar hadis yang terpenting yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Islam. Kontribusi Imam Bukhari, metode pengesahan hadis yang ketat dan fokus pada isu sanad serta mat. Apa perbedaan utama antara metode pengumpulan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta bagaimana perbedaan ini mempengaruhi struktur dan isi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menurut Buya? Imam Bukhari menekankan keakuratan sanad dan matan, serta memilih hadis dengan kriteria yang ketat. Sementara itu, Imam Muslim lebih fleksibel dan lebih fokus pada perawi yang terpercaya. Bagaimana Imam Bukhari menangani hadis-hadis yang memiliki variasi dalam redaksi tetapi memiliki makna yang serupa? Dan apa dampak dari pendekatan ini terhadap pemahaman kita semua? Imam Bukhari sering memilih riwayat yang paling kuat, tapi juga menyertakan riwayat lain yang mendukung agar memastikan bahwa makna hadis tetap utuh. Apa saja kriteria utama Imam Bukhari dalam menilai status sahih sebuah hadis? Dan bagaimana kriteria ini berpengaruh pada proses pemilihan hadis yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari sebagai kitab? Kriteria utama Imam Bukhari: sanad bersambung, perawi adil dan thabit, tidak ada illat dan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Kriteria ketat ini membuat Sahih Bukhari menjadi rujukan utama
Lalu Buya, bagaimana relevansi Sahih Bukhari dalam konteks modern dan apa tantangan utama dalam mengaplikasikan ajaran Sahih Bukhari saat ini? Sahih Bukhari tetap relevan sebagai panduan moral dan spiritual di era modern saat ini, dan tantangan utama adalah memahami konteks historis serta interpretasi yang tepat untuk saat ini. Baik, bagaimana proses verifikasi dan validasi hadis oleh Imam Bukhari mempengaruhi kredibilitas Sahih Bukhari sebagai sumber utama ajaran Islam, dan metode apa yang digunakan untuk memastikannya? Imam Bukhari memverifikasi hadis dengan memeriksa sanad, kualitas perawi, dan membandingkan riwayat. Metode ini menjamin kredibilitas Sahih Bukhari dengan menekankan kontinuitas sanad, integritas. Apa perbedaan signifikan dalam metodologi pengumpulan dan penyusunan hadis antara Sahih Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya? Dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi penerimaan serta penggunaannya? Sahih Bukhari memiliki kriteria ketat, yaitu sanad yang bersambung, perawi yang adil, dan dabit. Perbedaan ini membuat Bukhari lebih eksklusif dan kredibilitasnya terjaga. Seperti itu, Yasmin. Lalu apa kontribusi Sahih Bukhari terhadap pembentukan dan pengembangan ilmu hadis serta bagaimana peranannya dalam menetapkan standar metodologi penelitian hadis di kalangan ulama? Gini, Sahih Bukhari jadi tolok ukur untuk ilmu hadis, kontribusi yang besar, menetapkan standar metodologi yang keren, dengan fokus pada sanad dan perawi. Ulama mengikuti jejaknya, menjadikannya rujuk. Baik, terima kasih Buya Hamka atas ilmu dan inspirasi luar biasa. Semoga ajaran dan karya-karya Anda tetap menjadi sumber hikmah, pedoman bagi generasi-generasi selanjutnya, dan memberikan dampak positif. Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaan yang tulus. Semoga ilmu yang kita sebarkan dapat memberikan manfaat bagi umat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin.